Ya, pertanyaan sudah komplit ya, insya Allah kita mulai. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa, nahfat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan Psikologi Pendidikan Islam di semester 3 PPA insya Allah. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya insya Allah. Baik, di pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang belajar ya di psikologi pendidikan, aktivitas belajar dan juga faktor yang mempengaruhi. Dan hari ini kita mencoba mengkaji bersama terkait dengan masih di tema belajar ya, motivasi belajar insya Allah. Sebelumnya kita presensi dulu seperti biasa ya. Bentar, buka siakat dulu. Mbak Lestari ada? Hadirah Ustaz. Mbak Okti Aulia? Hadirah Ustaz. Mbak Nabila? Hadirah Ustaz. Mbak Abidah Rahmah? Hadirah Ustaz. Mas Ghifar? Hadir Ustaz. Mbak Berlian? Hadirah. Hadirah Ustaz. Mbak Karisatun? Hadirah Ustaz. Mbak Atikah? Hadirah Ustaz. Mbak Eka Lutfiah? Hadirah Ustaz. Siti Saidah? Hadirah Ustaz. Mbak Nur Ain? Hadirah Ustaz. Mbak Askia? Hadirah Ustaz. Mbak Ahya? Hadirah Ustaz. Mas Sapri M. Zinu? Mas Sapri M. Zinu? Belum ya. Mas Fajar Yasin? Hadir Ustaz. Mbak Sofi? Hadirah Ustaz. Dia ini keluar ya. An-Nasma Fauzan? Hadir Ustaz. Sip. Teguh Utami? Hadirah Ustaz. Najwa? Hadirah Ustaz. Mbak Nurul Farah? Hadirah Ustaz. Mas Didi? Hadir. Hadir. Mas Imron? Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman? Hadirah. Mbak Zahrah? Hadirah. Ini yang belum satu ya, Mas Sapri. Mas Sapri sudah ada belum? Izin Ustaz. Izin Ustaz. Izin ke mana? Izin tidak masuk ya? Iya, izin tidak masuk Ustaz. Oh ya,
Baik, izin satu, yang lain masuk semua ya, insya Allah. Baik, kita coba melihat kembali ya materi yang kemarin sampai aktivitas belajar, sudah faktor yang mempengaruhi belajar ya. Mungkin ini sedikit kita ulang ya. Kita perdalam lagi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara teori. Ada faktor internal, ada faktor eksternal yang kemarin kita sampaikan ya. Di faktor internal itu juga terbagi menjadi faktor fisiologis, itu faktor fisik, jasmani seperti itu. Kemudian di faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, faktor kejiwaan. Di faktor fisiologis ya kemarin kita sampaikan ada kaitannya dengan kesehatan, kebugaran, fungsi alat indera. Ini merupakan faktor-faktor internal secara fisik, secara fisiologis. Tingkat kecerdasan ataupun intelijensi siswa, kemampuan daya pikir siswa, IQ siswa. Ini sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. Dan yang perlu dipahami oleh kita sebagai seorang pendidik bahwa intelijensi siswa itu tidak sama. Mereka berbeda-beda ya dari satu siswa dengan siswa yang lainnya. Ya. Ada kategori tinggi intelijensinya, IQ-nya, kecerdasannya, ada yang sedang, ada yang rendah. Ini sebagai seorang pendidik perlu memetakan ya, dipetakan sehingga kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa jadi kemudian ada dibedakan tingkat, misalnya tingkat kerumitan soal ya dan seterusnya, itu kemudian bisa dibedakan, bebannya bisa dibedakan walaupun secara umum materinya sama tapi untuk pendalamannya itu bisa berbeda. Sebagai contoh misalnya soal matematika ya, itu anak yang memiliki kecerdasan atau intelijensi lebih itu bisa lebih dikasih soal yang lebih rumit, sama-sama penambahan, sama-sama perkalian, tapi tingkatannya lebih rumit. Ini perlu kesiapan dari pendidik. Ya. Tapi yang terpenting adalah dipetakan dulu mana yang kategori tinggi, ya, cerdas, mana yang sedang, mana yang rendah. Dan yang rendah ini tentunya yang kemudian juga perlu mendapat perhatian lebih. Ya. Karena kalau yang cerdas itu dijelaskan sekali langsung bisa, bahkan mereka belajar sendiri di rumah dan sudah memahaminya. Yang sedang ya dikasih sekali, dua kali paham. Yang rendah ini kan ya, menjadi perjuangan guru untuk bisa memahamkan kepada siswanya. Bahkan juga bagaimana kemudian perlakuan di kelas, termasuk juga bagaimana mengkondisikan kelas. Dan juga tindakan guru terhadap kelas tersebut. Contoh misalnya yang cerdas ya, kemudian bisa dijadikan tutor sebaya bagi anak-anak yang lain. Memang sudah paham, sudah memahami. Nah, kalau kita jelaskan lagi, mereka sudah
sudah paham ya biasanya malah tidak memperhatikan karena sudah merasa cukup dan memahami. Kalau tidak diberikan tugas yang lain justru malah mereka ngobrol sendiri atau apa namanya membuat kegiatan sendiri ya. Tapi kalau diberikan kemudian amanah untuk membimbing siswa yang lain sebagai tutor sebaya, nah itu akan lebih maksimal. Nah, ini yang perlu dipahami oleh guru, oleh pengajar, bahwa kecerdasan itu berbeda-beda masing-masing anak. Dan pentingnya guru membuat peta di data siswa yang kategorinya tinggi, sedang, dan rendah. Terutama yang rendah ini perlunya juga komunikasi dengan orang tua siswa untuk kemudian perlakuan di rumah seperti apa dan seterusnya itu untuk membantu memahamkan terhadap pelajaran itu bekerja sama dengan orang tua. Ini untuk yang pulang pergi ya, kalau yang di pondok ya otomatis jelas menjadi tanggung jawab pengajar, pengasuh sampai anak tersebut betul-betul memahami apa yang dituju dari pelajaran tersebut. Baik, kemudian yang kedua, selain kecerdasan juga dari faktor psikologis ini, faktor sikap siswa. Ya. Sikap ini lebih kepada bagaimana kepribadian siswa. Termasuk bagaimana cara pandang siswa terhadap dirinya. Juga mempengaruhi. Bagaimana siswa tersebut bersikap terhadap diri sendiri maupun bersikap kepada orang lain, baik itu gurunya, temannya, dan seterusnya. Dan ini lebih kepada apa namanya kepribadian siswa. Kepribadian yang bagus, ya, saya lebih membawa efek positif terhadap kemampuan memahami pelajaran dan sampai mengamalkannya. Justru sikap perilaku ini merupakan bagian dari pengamalan ilmu. Ya. Karena yang namanya pendidikan itu sempat kita singgung di awal-awal ya. Itu adanya perubahan ya. Kalau anak belajar kok tidak berubah, ini berarti belajarnya belum berhasil. Jadi pembelajaran, pendidikan itu menghasilkan perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang mungkin perilakunya kurang baik setelah tahu memahami dan menjadi perilakunya baik, ada perubahan. Itu yang harus digarisbawahi bahwa antara sebelum belajar dengan setelah belajar, antara sebelum mengalami proses pendidikan dan setelah mengalami proses pendidikan itu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti belajarnya belum berhasil, pendidikannya belum berhasil. Ya. Sederhananya seperti itu, tapi menjadi konsep yang perlu kita pahami. Artinya pembelajaran dan juga pendidikan itu harus menghasilkan perubahan yang positif ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian di faktor psikologis yang lain, kemarin kita singgung terkait dengan minat dan juga bakat. Minat dan juga bakat. Minat itu lebih kepada kecenderungan, keinginan, ketertarikan terhadap suatu bidang keahlian, bidang ilmu, bidang keterampilan, nah itu ada di minat. Adapun bakat merupakan suatu potensi yang terpendam, keterampilan yang terpendam, dan ketika antara minat dan bakat ini menjadi satu, kemudian dikembangkan, dan ini menjadi PR di dalam pendidikan Islam, agar ketika
dewasa nanti ya, siswa ini memiliki arah tujuan yang jelas terkait dengan pengembangan keterampilan maupun bidang keahliannya. Bisa dikembangkan dari kecil ya, SD, SMP, SMA itu terus dikembangkan. Kalau minat dan bakatnya ini sudah tergali dan dikembangkan, ini akan maksimal hasilnya. Bahkan kemudian nanti menjadi bidang profesi seseorang ya, yang itu ahli dalam bidangnya. Nah, itu nanti akan bisa maksimal ya. Sehingga mungkin poin penting dalam pendidikan Islam ya, perlu kita ya renungkan, perlu kita kembangkan, itu yang namanya pendidikan Islam, setidaknya dua hal ini yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan masalah diniyah, dan ini lebih kepada kebutuhan individu masing-masing orang. Seorang Muslim itu membutuhkan ini ya, pengembangan ilmu-ilmu diniyah agar seseorang tersebut ya kuat akidahnya, benar tauhidnya, kemudian memiliki akhlak yang mulia, dan juga dalam beribadah juga secara benar, bahkan kuat ibadahnya, dan juga ilmu-ilmu pendukung yang lain ya, terkait dengan masalah diniyah. Nah, ini merupakan tuntutan dari masing-masing individu yang perlu dikembangkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Ini yang pertama terkait dengan diniyah. Adapun yang kedua, hendaknya di dalam pendidikan Islam itu juga memfasilitasi ataupun mengembangkan terkait dengan minat dan bakatnya tadi. Potensi yang ada dalam siswa kemudian dikembangkan. Kalau tidak bisa dalam satu lembaga itu mungkin keterbatasan dana, keterbatasan fasilitas, harusnya ya bisa kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan minat dan bakatnya itu. Sehingga harapannya ke depan itu menjadi pribadi-pribadi yang secara diniyah, secara akidah kuat, akhlaknya baik, ibadahnya benar, ya. Tapi memiliki keterampilan ataupun keahlian di dalam bidang tertentu. Dan kemudian seseorang bekerja itu sesuai dengan minat dan bakatnya itu, dan itu juga menjadi salah satu ladang dakwah. Ya. Contoh misalnya minat dan juga bidang keahlian dia kemudian menjadi arahnya ke medis misalnya sebagai seorang perawat atau sebagai seorang dokter misalnya, maka akan menjadi sangat bagus sekali ketika seorang dokter yang paham agama, dokter yang akidahnya kuat, akhlaknya baik, ibadahnya benar, kemudian dia bisa memiliki bidang keahlian sebagai dokter, bahkan menjadi dokter spesialis dan seterusnya ya. Maka menjadi jalan untuk berdakwah ya, akan sangat mudah diterima oleh pasiennya. Ini contoh saja ya, contoh dari satu bidang keahlian. Ya. Ya namanya pasien itu kan butuh dokter. Tentunya ketika kemudian selain diobati, ya, kemudian didakwahi, itu akan lebih mudah masuk. Diingatkan tentang ngaji, diingatkan tentang sholat, diingatkan tentang berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Ya, ini menjadi ladang dakwah yang sangat efektif ketika menjadi seorang dokter kepada pasiennya, ataupun seorang perawat kepada pasiennya.
Ya bayangkan saja kalau buka praktek dokter, kemudian setiap harinya ada 10 atau 15 orang yang datang periksa didakwain, kan luar biasa ini. Dalam satu hari 10 katakanlah. Sebulan sudah 300 orang didakwai. Setahun berapa itu tidak terhitung ya. Dan orang yang eh, bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya, dia akan lebih apa ya, lebih nyaman, lebih ya tidak ada tekanan karena saya memang menyukai pekerjaan tersebut. Apalagi memiliki bakat di dalamnya ya, kan maksimal hasilnya. Dia bisa menjadi seorang ahli dalam bidangnya. Tentunya kemudian eh, pendidikan profesi itu mengikuti dari minat dan bakatnya tersebut. Sehingga ketika mau masuk kuliah itu ya memang betul sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan sampai mau masuk kuliah masih bingung. Makanya pentingnya tadi dari kecil dikembangkan di arah kemana ini. Di semua bidang kehidupan itu sangat luas sekali. Ada yang minat bakatnya di teknik. Teknik pun banyak sekali. Ada teknik mesin, ada teknik nuklir, ada teknik otomotif, teknik sipil, ya macam-macam. Ada juga yang minat bakatnya ada di eh, bahasa misalnya, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, ya ditekuni sehingga bisa menjadi seorang ahli dalam bidangnya. Itu pula di ketertarikan dan punya bakat di bisnis, ekonomi, dan seterusnya, kewirausahaan, maka bisa dikembangkan di situ dan kuliahnya pun ke situ. Menjadi orang yang ahli di situ. S1, S2, syukur bisa S3 di situ. Nah, ini perlu dipikirkan dan direalisasikan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama. Itu terkait dengan apa namanya minat dan bakat. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, 2 poin penting dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu terkait dengan pendidikan diniyah. Yang kedua, pengembangan potensi minat dan bakat yang arahnya menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Minimal satu bidang keahlian yang kemudian menjadi pegangan. Jangan sampai tidak ada sama sekali minat bakat yang muncul, digarap, ya, dan menjadi pegangan seseorang. Mau masuk kuliah bingung, belum menjadi belum punya atau belum tahu minat bakatnya apa dan terusnya. Dari SMP, SMA sudah dikembangkan. Nah, kemudian dari situ pun juga nanti bisa dikembangkan apa namanya ya, target sekolah ya, dan juga bisa menjadi kebijakan. Begitu pula nanti pemahaman orang tua terkait dengan kemampuan siswa. Sebagai contoh misalnya anak sudah terdeteksi untuk minat dan bakatnya ada di bahasa Arab misalnya. Bahasa Arab. Maka kemudian nilai yang ataupun bidang keilmuan yang harus dia pahami, harus dia kuasai ya di bahasa Arab itu. Kemudian nilai-nilai yang lain, kemampuan bidang yang lain seperti misalnya matematika, kemudian mungkin ilmu alam ya, dan yang lainnya, itu ya cukup KKM saja. Nah ini ketika memang sudah ditemukan dalam diri anak itu minat dan bakatnya apa, itu dikembangkan sesuai dengan masing-masing. Sehingga kemudian memang betul-betul anak itu fokus dalam satu bidang.
Walaupun ada juga yang multi talent ya, artinya memiliki kemampuan di banyak bidang ya. Itu bisa dikembangkan semua, nggak masalah kalau anaknya mampu. Tapi kalau anaknya sekiranya hanya bisa fokus dalam satu bidang keahlian, misalnya tadi potensinya ada di bahasa Arab, minat anaknya minat di situ, punya bakat di situ, ya yang harus maksimal ya pemahamannya bahasa Arab, kemudian nilai-nilai yang tinggi ya di kebahasaan itu. Adapun nilai yang lain kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya cukup KKM saja. Ya, ini harus dipahami oleh dan dibuat sistem di lembaga dan juga dipahami oleh orang tua. Begitu juga dengan guru. Ya, guru ketika sudah mempunyai peta terkait dengan minat bakat anak ini, kemudian eh, karena idealnya seorang guru itu kalau tidak dikomunikasikan, yaitu mereka akan mengarahkan anak itu semuanya serba bisa. Guru bahasa Inggris ya mintanya anak itu nilainya jauh di atas rata-rata KKM, gitu. Di atas KKM bukan rata ya. Pengennya nilainya 90 semua. Guru matematika pun demikian, pengennya 90 semua. Ya, guru bahasa Indonesia juga pengennya 90 semua, anaknya pintar semua, dan seterusnya. Guru IPA, guru IT ya semuanya nanti menuntut anak itu tinggi semua ya. Nah, kalau sudah dipahami seperti itu ya begitu juga orang tua juga tidak eh, ketika sudah mengetahui minat bakatnya dan ke depan seperti apa, ya untuk pelajaran yang lain itu ya cukup KKM saja. Memang ya harus memenuhi KKM ya. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Sekira yang teman-teman pengajar sudah memahami ya, terkait dengan KKM. Ini perlunya pemahaman bersama terkait dengan hal tersebut. Itu pun orang tua kemudian tidak menuntut anak untuk semuanya tinggi ya, nilainya, semua pelajaran dipahami semuanya. Ya. Tadi itu ketika yang sudah ketemu minat bakatnya dan ke depan arahnya sudah jelas, yaitu ya pelajaran yang lain, ilmu-ilmu yang lain ya cukup KKM saja. Ya jangan di bawah KKM ya, itu minimal KKM. Tapi tidak dituntut kemudian untuk tinggi semuanya. Ini yang berat otomatis ya anaknya kalau dituntut seperti itu, apalagi anak yang kurang kurang mampu dan seterusnya. Nah, termasuk anak-anak yang kurang itu ya kecerdasannya kurang, intelijensinya kurang, maka yang perlu digali dan dikembangkan secara maksimal ya satu minat bakatnya apa itu yang dikembangkan. Karena masing-masing anak itu biasanya ada kecenderungan, ada bakat di situ. Yaitu yang dikembangkan dan komunikasi dengan orang tua. Misalnya IQ-nya rendah, ya otomatis nilai-nilainya kan rendah ya. Kemudian memahami pelajaran juga mungkin kesusahan dan seterusnya. Tapi ternyata dia memiliki bakat dan juga minat di bisnis, ya, yaitu maka kemudian diarahkan ke sana. Sekolahnya ya nggak masalah KKM saja ya. Tapi kemudian dia mau ada pengembangan di bidang yang lain. Apalagi orang tuanya kemudian modali ya, sambil kemudian dimaksimalkan mengelola bisnis, usaha, dan seterusnya ya. Maka dari sekolah yang mungkin kecerdasannya itu kurang, tapi ketika minat bakatnya itu dikembangkan, dia bisa menjadi seorang pengusaha. Walaupun dari sisi intelijensinya mungkin kurang, kecerdasannya kurang, dan seterusnya. Ini contoh saja ya, contoh. Atau minat bakatnya anak tersebut ada di peternakan, ya udah dimodali, pelihara kambing, pelihara sapi, dan seterusnya. Ya. Karena memang di situ. Di lembaga pendidikan Islam diupayakan untuk kemudian mengarah ke sana. Dan ini masih jarang ya sekolah yang
kemudian membuat dari dua konsep ini terkait dengan diniyahnya. Diniyah itu memang tuntutan ya, jadi seorang individu memang harus bagus, memang harus paham agama. Minat bakatnya ini yang sering masih terlewatkan. Dan dua hal ini hendaknya perhatian dari lembaga pendidikan Islam. Baik, kemudian untuk faktor psikologis yang lain, motivasi ya. Motivasi ini juga sangat mempengaruhi keberhasilan dari anak ya, motivasi belajar. Itu dari sisi, nanti kita coba sedikit bahas tentang motivasi ya. Baik, kemudian di faktor eksternal ya kemarin sudah kita singgung juga, yaitu faktor lingkungan sekolah, faktor sosial masyarakat, faktor lingkungan keluarga, ya, pola asuh orang tua dan seterusnya ya, itu juga mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Sehingga kalau dari lingkungan sekolah ya budaya sekolah itu yang perlu dibuat ya, budaya sekolah yang positif. Lingkungan non sosial ya, ada suhu, cuaca, ini kemarin sudah kita sampaikan tidak begitu besar sebetulnya pengaruhnya, ya, tapi ada, tapi tidak signifikan ya. Termasuk ya, alat-alat belajar, tempat belajar, ini kan pendukung saja. Termasuk juga materi pelajaran ini juga perlu diperhatikan ya, bagaimana beban jumlahnya, kemudian tingkat kesulitannya, alokasi waktu yang dibutuhkan, ini kan perlu dihitung semuanya ya, supaya biar maksimal dari hasil belajar anak ini. Kalau materinya banyak, kemudian alokasi waktunya sedikit, ya gimana bisa maksimal? Nggak bisa ya. Termasuk juga metode belajar siswa, metode mengajar guru, ini juga menjadi faktor keberhasilan siswa. Metode belajar, kita memahami dan dipetakan mana yang gaya belajarnya auditori, mana yang gaya belajarnya kinestetik, ya, mana yang gaya belajarnya visual, itu perlu didata dan dipetakan juga. Terutama untuk anak-anak SD ya, kelas bawah. Anak SD kelas atas pun sudah. Bahkan SMP, SMA pun juga itu diperhatikan. Yang paling menonjol nanti di SD kelas bawah itu, terkait dengan gaya belajar itu. Walaupun di periode-periode berikutnya juga sangat dibutuhkan ya, dipahami oleh guru. Kemudian keberhasilan dalam belajar ini ya tentunya dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi hasil ya, ditinjau dari sudut pandang hasil pembelajaran, tapi juga jangan lupa melihat keberhasilan belajar itu dari sisi prosesnya. Proses mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti tadi ya, anak yang IQ-nya rendah, maka hasilnya ya kemungkinan besar dia akan rendah, dan banyak yang kemudian kalau dari sisi pengetahuan, dari sisi pemahaman ya di bawah KKM, maka kemudian bisa dilihat dari sisi prosesnya. Kalau ternyata dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dia memang sungguh-sungguh belajarnya, tugas-tugas juga dikerjakan semuanya semaksimal mungkin, ya, memperhatikan guru dan yang lainnya, ya. Artinya prosesnya bagus, yaitu menjadi nilai plus tersendiri. Dan itu juga perlu dilaporkan ke orang tua, walaupun hasilnya mungkin rendah, bahkan di bawah KKM, itu kemudian bisa untuk menjadikan dia diangkat terkait dengan penilaiannya melalui prosesnya yang bagus tadi. Ya.
Walaupun pengangkatan nilai bahwa KKM menjadi KKM itu juga harus ada mekanisme pengulangan, ada remedial, ada apa namanya menjelaskan kembali mana-mana yang menjadi titik lemah dari pemahamannya, itu dijelaskan kembali dan seterusnya. Dan juga melihat bagaimana proses, karena proses ini menjadi suatu yang penting ya. Anak-anak sekarang itu rata-rata hanya ingin melihat hasilnya, tidak mau melalui proses. Ya ini kan repot nanti ya. Sebagai seorang yang sudah bekerja dan seterusnya ya, itu kan yang dipokokkan hasil tapi tidak mau proses ya. Kalau kita lihat semua itu kan butuh proses ya. Nasi yang siap kita makan di piring aja itu prosesnya panjang sekali, apalagi dari proses menanamnya ya. Butuh waktu, butuh perlakuan ya. Untuk menjadi beras ya itu juga diproses, digiling macam-macam. Dari beras menjadi nasi pun juga butuh proses, dimasak dan seterusnya ya. Ini kan proses ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Sehingga kita sebagai seorang pendidik bukan hanya melihat keberhasilan itu dari sisi hasilnya saja, kemampuannya, pemahamannya, tapi juga dilihat dari bagaimana prosesnya. Anak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar itu juga dilihat, bahkan dinilai ya prosesnya, bagaimana sikapnya, bagaimana kesungguhannya, dan seterusnya. Itu bagian dari proses. Nah, itu terkait dengan belajar ya. Baik, kita sedikit ke motivasi ya, motivasi belajar. Jadi, intinya motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong anak melakukan sesuatu, ini secara umum ya. Yang mendasari untuk melakukan sesuatu, itu namanya motivasi. Pendorong untuk berbuat, beraktivitas, itu namanya motivasi ya. Nah, adapun di dalam motivasi belajar, sehingga sebenarnya penting ya kita untuk terus memotivasi anak untuk belajar ya, terutama juga mengingatkan terkait dengan sisi niat yang lurus dalam belajar. Kemudian dalam memotivasi siswa juga jangan sampai kemudian hanya motivasi dunia saja, tapi juga motivasi akhirat yang justru lebih dikuatkan. Seperti tadi contoh ya, jadi seorang dokter ya, anak itu ke sana, minat baca di sana, maka kemudian motivasi menuju ke sana itu harus dikuatkan, bukan hanya sebagai dokter saja ya, tapi juga dokter yang kemudian mau memperjuangkan Islam. Yang potensinya jadi pengusaha ya didorong memiliki motivasi pengusaha yang memperjuangkan Islam, dakwah untuk bagaimana orang memahami agama. Yang menjadi aparat pemerintah, misalnya polisi, tentara, terus ya gunakan profesinya itu sebagai alat untuk berdakwah. Jadi semua bidang kehidupan ya. Itu senantiasa anak-anak diingatkan seperti itu. Jangan sampai kemudian tujuannya hanya tujuan dunia saja, ya, kemudian cita-cita hanya sebatas cita-cita dunia saja. Jangan sampai seperti itu, tapi terus dimotivasi ya, supaya dalam belajarnya itu kemudian memang betul-betul memberikan manfaat bagi dirinya, akan sampai kemudian ketika dia sudah mulai masuk dalam dunia kerja, dalam dunia apa namanya ya, kehidupan sosial masyarakat dan seterusnya, itu betul-betul sudah siap dan memiliki
pegangan yang kuat, diniyahnya kuat, punya bidang keahlian tertentu yang itu bisa menjadi alat ataupun wasilah ya, untuk berdakwah melalui bidang keahliannya tersebut. Nah, adapun di motivasi belajar ini ada beberapa hal ya, ada faktor internal maupun eksternal, misalnya kepribadian siswa, ya, kemampuan siswa ini di faktor internalnya, dan faktor eksternal dalam khususnya di belajar mengajar ya, perilaku guru, ya, guru harus menjadi teladan mengamalkan ilmu, apalagi guru-guru diniyah ya, itu harus terus memperhatikan hal tersebut yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, ya, bagi siswa. Masuk setting pembelajaran juga, karakteristik kelas, ya, penguasaan kelas, handling kelas. Ini sering kita ingatkan, ya, salah satu guru yang berhasil itu ya ketika guru itu bisa menghandle kelas. Secerdas apapun, sepandai apapun guru yang itu dia eh, ketika mengajar tidak bisa menghandle kelas ya, tapi masih apa namanya ya belum berhasil dalam memberikan pemahaman yang benar kepada anak. Nah, kunci dari keberhasilan KBM, kegiatan belajar mengajar ya, bagaimana seorang guru bisa menghandle kelas, anak-anak memperhatikan, anak-anak memahami yang disampaikan, ya, dan seterusnya. Ya, termasuk juga di dalam uh, motivasi ini yang sering diterapkan ya, itu salah satu contoh motivasi itu ya dengan memberikan hadiah bagi yang berprestasi dan juga berikan hukuman ataupun apa namanya ya kepada yang melanggar tata tertib dan seterusnya ya. Nah, keseimbangan hadiah dan hukuman ini yang perlu terus dikembangkan. Dan dua-duanya ketika salah satu diterapkan harus diterapkan dua-duanya. Jangan sampai hanya memberikan hadiah saja tapi tidak pernah memberikan apa namanya sanksi, ataupun hanya memberikan sanksi terus tidak pernah memberikan hadiah, apresiasi dan seterusnya. Ini bagian dari salah satu contoh untuk motivasi ya, motivasi belajar. Walaupun kemudian hadiah ini juga perlu hati-hati, jangan sampai kemudian hadiah ini menjadi tujuan belajarnya. Baik, mungkin saya kira itu ya materi yang kita sampaikan. Kita persilahkan kita lanjutkan dengan diskusi kepada teman-teman sekalian. Monggo, ada yang mau disampaikan ya kaitannya dengan eh, motivasi belajar ataupun dengan tadi aktivitas belajar ya, termasuk konsep yang harus digarisbawahi dalam pendidikan Islam baik sebagai pendidik, sebagai lembaga maupun sebagai orang tua. Ya, dua poin tadi terkait dengan pengembangan ilmu diniyah dan itu menjadi kebutuhan individu. Yang kedua, pengembangan minat dan bakat itu menjadi eh, ke depan ya menjadi profesinya bergerak dalam bidang apa ya, kemudian menjadi ahli di bidang tersebut yang menjadi minat dan bakatnya dan harus digali dari kecil ya, dan dikembangkan dari sekarang dari anak-anak SD, SMP maupun SMA. Demikian mungkin materinya itu kita persilakan kalau ada yang mau apa namanya didiskusikan ya. Bentar di chat ini ada izin ya ke kanan. Kita persilakan kalau ada yang mau disampaikan.
Silakan dari teman-teman sekalian. Karena screenshot ini ya yang ada di sini. Kita persilakan monggo kalau ada satu atau dua. Tidak ada. Nggak, mungkin kita cukupkan ya. Ini ada agenda lain jam 10 sih sebenarnya untuk penarikan PPL ya dari teman-teman kakak yang kakak kelas antum berarti ya di semester 7. Berapa untuk penarikan PPL dari kelas weekend yang anak bimbing. Cukup ya insya Allah ya. Insya Allah cukup Ustaz, sudah jelas. Oh ya, nah saya kira demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan ya, khususnya terkait dengan antum sekalian sebagai pengajar ataupun calon pengajar yang terjun dalam dunia pendidikan, dapat menambah apa namanya wawasan keilmuan dan juga mudah-mudahan bisa diterapkan dalam proses pendidikan dari lembaga pendidikan Islam semakin baik ya, semakin maksimal hasilnya. Nah, anak-anak pun juga bisa belajar dan bisa lebih bagus hasil belajar mereka. Demikian, mari pertemuan ini kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan.